Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rara dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya menurut Skinner, Cockhouse, dan Thorndike. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Alif Nadia Indah, dan 6 rekan saya, yaitu Elza Nidia Santoso, Fitria Ainin Razak, Dua Hanina, Joshua Oscar, Revalina Abdia, dan Tirza Yohana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang belajar menurut teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang dapat merangsang kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, dan hal lainnya yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon adalah interaksi peserta didik ketika belajar, dapat berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Jadi teori ini lebih berfokus pada hasil belajar. Teori behavioristik juga memandang bahwa belajar adalah mengubah tingkah laku peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan guru atau tenaga pendidik bertugas untuk mengontrol stimulus dan kegiatan belajar agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tokoh-tokoh aliran behavioristik. Yang pertama, Bruce Frederick Skinner, yang kedua, Clark Leonard Hull, dan yang ketiga, Edward Lee Thorndike. Yang pertama akan membahas tentang aliran Bruce Frederick Skinner. Selanjutnya ada pengertian belajar. Menurut B.F. Skinner, belajar adalah fungsi dari perubahan perilaku terbuka. Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari respon individu terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi di lingkungan. Sebuah respon menghasilkan konsekuensi seperti mendefinisikan kata, memukul bola, atau memecahkan masalah matematika. Ketika pola stimulus respon atau SR tertentu diperkuat dalam keadaan dihargai, individu dikondisikan untuk merespon. Penerapan dan contohnya, teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program lain yang memiliki dasar pada konsep hubungan stimulus-respon dan juga mementingkan faktor-faktor penguat. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif ini berbeda dengan hukuman. Perbedaannya terletak pada ketika hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif sebagai stimulus harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Contohnya, seorang siswa perlu untuk dihukum karena telah melakukan kesalahan. Jika siswa tersebut masih saja melakukan kesalahan, maka hukuman perlu untuk ditambah. Namun, jika ada sesuatu yang tidak mengenakan siswa, sehingga siswa tersebut melakukan kesalahan, dapat dikurangi dan pengurangan ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Maka hal inilah yang disebut dengan penguat negatif. Selanjutnya dengan saya yaitu Luanina dengan NIM 200111644 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai teori behavioristik dan penerapannya menurut Clark Leonard Hull. Pengertian belajar menurut Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Oleh sebab itu, teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Teori Hull ini hampir mirip dengan teori behavioristik yang lain, karena dalam teori Hull mengemukakan dasar stimulus, respon, dan adanya reinforcement. Teori ini juga lebih mementingkan hasil berupa perubahan tingkah laku daripada proses yang telah dijalani.
Di teori Hull ini kebutuhan itu disamakan dengan dorongan, seperti lapar, haus, ataupun tidur. Berikutnya adalah contoh penerapan dari Clark Leonard Hull dalam pembelajaran matematika. Matematika ini bukan hanya sekedar belajar tentang konsep berhitung saja, namun juga mempelajari tentang konsep matematika yang abstrak. Pembelajaran matematika yang ini juga memiliki fungsi untuk pengembangan kemampuan dalam bidang komunikasi yang memakai bilangan, simbol-simbol, dan juga logika yang tentunya berkaitan dengan problematika kehidupan sehari-hari. Pada saat proses pembelajaran, pendidik akan memberikan stimulus ke peserta didiknya berupa penjelasan tentang pembahasan materi-materi yang sedang berlangsung. Kemudian peserta didik juga harus aktif untuk merespon. Setelah itu, pendidik kembali memberikan penjelasan atau penguatan kepada proses pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Lalu yang perlu diingat, dari penerapan teori Hull ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, variabel pengintervensi, dan juga variabel terikat. Next. Ya, berikutnya adalah Edward Lee Thorndike. Beliau ini adalah pria berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1874. Beliau mendapat gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama menempuh pendidikan di Harvard University, beliau tertarik dan akhirnya mengabdikan dirinya demi penelitian di bidang psikologi pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang pengertian dari teori pembelajaran menurut beliau ini. Silakan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavioristik jika dikaitkan dengan belajar memiliki pengertian sebagai proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons. Artinya, perubahan tingkah laku dibentuk sesuai dengan keinginan lingkungan, karena individu merespons sesuai dengan stimulus yang diberikan. Nah, stimulus sendiri memiliki pengertian sebagai hal-hal yang merangsang. Jadi, stimulus adalah rangsangan, gitu ya. Hal-hal dalam belajar, gitu. Stimulus ini merupakan hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti di sini pikiran serta perasaan. Sedangkan respons memiliki arti sebagai reaksi. Reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik atau oleh anak didik dalam kegiatan belajar. Nah, biasanya itu berupa gerakan dan tindakan gitu. Nah, berikutnya perubahan tingkah laku menurut Thorndike itu ada 2, boleh berwujud atau konkret atau dapat diamati gitu ya. Dan yang kedua itu non konkret atau tidak bisa diamati atau tidak berwujud. Berikutnya penerapan dan contohnya. Nah, penerapannya ini bisa melalui cara atau kegiatan trial and error. Jadi trial itu artinya mencoba gitu ya, dan error itu artinya kesalahan. Jadi kita belajar dari coba-coba dan kesalahan. Trial and error learning ini itu membutuhkan kesabaran karena cara belajar dengan trial and error itu terjadi secara bertahap. Ya, jadi ketika kita mencoba
itu pasti ketika kita mencapai sebuah respons yang baik gitu ya, sebuah respons, pasti kita akan dihadapkan dengan kesalahan-kesalahan gitu ya. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat menarik respons terbaik. Dan yang paling penting, dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan gitu ya, itu akan membuat kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Kayak ada istilah bilang kesalahan adalah cara terbaik menjadi sukses gitu. Nah, istilah tersebut bisa banget dilakukan melalui aktivitas trial and error ini. Nah, kalau di contohnya Thorndike ini tuh, jadi Thorndike ini membuat eksperimen yang dia lakukan. Jadi dia melakukan eksperimen terhadap hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah, mencoba untuk mencapai tujuannya. Misalnya mendapatkan makanan dan sampai ke tempat yang dituju. Saya kasih contoh sederhana aja, misalnya kucing ya, kucing mau menyeberang sungai. Nah, kucing itu kan pada dasarnya takut sama air gitu ya, jadi kucing ini juga takut-takut gitu mau nyebrang ke sungai, ya kan, mau nyebrangin sungai gitu. Nah, lalu kucing ini mencoba pertamanya menapaki satu batu gitu kan, 2 batu, 3 batu, batu keempat kucing ini agak kepleset gitu. Karena kan di sungai itu batu-batuannya pasti ada lumutnya dong, ya kan? Karena kena air terus-terus. Nah, setelah terpleset di batu keempat ini, dia ke batu selanjutnya, ke batu selanjutnya. Nah, pas di batu keenam ini, dia tuh sudah bisa gitu loh membedakan mana batu yang berlumut banyak banget yang bisa bikin kucing ini kepleset gitu, dan mana batu yang masih bisa dia pijakan. Akhirnya di batu keenam ini ada 2 pilihan begitu, kanan dan kiri, maka dia memilih batu yang lumutnya sedikit yang tidak terlalu membahayakan dia. Jadi akhirnya kucing ini bisa sampai ke tempat yang dia tuju. 2. Teknik real and practice. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan teori ini. Di antaranya, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar sangat penting bagi siswa. B. Guru mengecek kesiapan belajar sebagai persyaratan belajar. C. Memberikan sanksi atau hukuman kepada pelajar yang berusaha untuk melanggar peraturan tersebut. Dengan teori Thorndike yang dilakukan dengan metode latihan atau dengan terus mencoba, menunjukkan bahwa sikap dalam mempelajari matematika mempunyai hubungan positif terhadap pencapaian matematikanya, walaupun dengan proses atau tahapan yang membutuhkan waktu yang lama. Ciri-ciri belajar trial and error. Yang pertama, ada motif pendorong aktivitas. Lalu, yang kedua, ada berbagai respon terhadap situasi. Dan yang ketiga, ada eliminasi respon yang gagal atau salah. Keempat, ada kemajuan reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.